Waspada dan selamatkan hidupmu. Kata-kata yang harus selalu diingat. Berikut adalah daftar hal-hal yang harus dilakukan. Jika kabel listrik jatuh di dekatmu, kamu harus melarikan diri. Arus listrik sekarang ada di mana-mana di tanah. Ketika bersentuhan dengan satu kaki, arus listrik akan melewati tubuh seseorang dan keluar melalui kaki yang lain, sehingga menghantam seluruh tubuh dengan muatan yang kuat. Jika tersesat di hutan, dengarkan baik-baik suara-suara di sekitarmu. Mungkin kamu akan mendengar suara sungai yang mengalir. Pergilah ke arah suara tersebut dan kemudian pergi ke arah hilir. Orang sering membangun rumah di dekat sumber air, kolam, atau danau. Cepat atau lambat, sungai akan membawamu ke tempat di mana orang akan menemukanmu. Jangan pernah makan salju jika kamu tersesat di tempat yang dingin dan haus. Salju yang dingin di dalam tubuhmu akan menyebabkan hipotermia. Kamu akan kehilangan panas dan membeku dengan cepat. Lebih baik mencairkan salju di atas api unggun lalu meminumnya. Lihat kentang hijau di supermarket? Jangan memakannya karena beracun. Kentang menghasilkan solanin, racun yang melindungi mereka dari serangga. Produksi racun ini meningkat di bawah sinar matahari yang panas. Tentu saja, untuk bisa keracunan solanin kamu harus makan banyak kentang hijau. Tapi meskipun hanya satu kentang, itu tidak akan baik bagi tubuhmu. Jadi untuk apa memakannya? Semprotan merica bagus untuk pertahanan diri, tetapi jika kamu takut menggunakannya, kamu dapat menyimpan senter yang terang di dalam tas. Arahkan cahayanya ke mata perampok untuk menakut-nakuti mereka. Selain itu, cara pertahanan diri ini tidak akan melukai perampok, dan kamu tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika kamu meninggalkan wajan dengan minyak di atas kompor yang menyala, minyak dapat terbakar. Dalam situasi ini, memadamkan api dengan air adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Molekul air akan turun ke dasar panci, menguap, dan mendorong minyak ke atas. Hal ini akan menyebabkan kobaran api yang lebih besar lagi. Cara terbaik untuk memadamkan api minyak panas adalah dengan menghilangkan oksigen. Tutup panci dengan penutup dan angkat dari kompor. Api bukanlah hal yang paling menakutkan dari sebuah kebakaran. Asap jauh lebih berbahaya. Kamu dapat keracunan dengan sangat cepat dengan menghirup karbon monoksida. Oleh karena itu, selalu usahakan untuk tetap berada sedekat mungkin dengan tanah dan tutupi mulut dan hidung dengan kain basah untuk menyaring oksigen. Selalu letakkan cermin kecil atau peluit di saku ketika kamu pergi berkemah. Kedua benda ini akan membantumu menemukan kelompokmu jika tersesat. Peluit akan menarik perhatian orang lain dengan suara, dan cermin akan melakukannya dengan memantulkan sinar matahari. Saat berenang di laut atau samudera dekat pantai, ada risiko terjebak dalam gelombang pasang. Arus bawah akan menarikmu semakin jauh dari pantai. Jangan mencoba berenang ke pantai melawan arus. Kamu hanya akan membuang-buang energi. Selalu berenang sejajar dengan pantai dalam kasus seperti itu. Setelah lolos dari arus, kamu dapat kembali ke pantai dengan aman. Bayangkan mobilmu terjebak di rel kereta api. Jangan panik. Pertama-tama, keluarkan semua penumpang dari kendaraan. Kemudian, kamu dapat menelepon 911 dan melaporkan kejadian tersebut. Ada nomor khusus di setiap perlintasan. Beritahukan nomor tersebut kepada polisi dan mereka akan memperingatkan masinis untuk berhenti di bagian yang telah ditentukan. Jika kamu mulai merasa tidak enak badan di tengah keramaian, jangan meminta bantuan kepada semua orang di sekitarmu. Kemungkinan besar tidak ada yang akan membantu. Bukan karena orang-orang itu jahat, tetapi karena setiap orang yang lewat akan berpikir bahwa orang lain akan menolongmu. Tetapi jika kamu memilih satu orang dan meminta bantuannya, kamu akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkannya. Setiap mobil memiliki termometer, alat yang menunjukkan suhu udara di luar. Terkadang produsen meletakkan sensornya di belakang bumper depan dekat mesin. Saat mengemudi, termometer akan dipanaskan oleh mesin dan menunjukkan suhu yang lebih tinggi. Bahkan jika di luar membeku, perangkat ini dapat menunjukkan bahwa suhu di luar hangat. Oleh karena itu, jangan mempercayai termometer jika dipasang dengan cara ini. Bagaimana jika ada es di jalan dan kamu mengemudi dengan sangat yakin bahwa aspal sudah kering? Kamu mencium baunya? Bau ikan yang tiba-tiba tercium di rumah mungkin berarti kebakaran listrik telah terjadi di suatu ruangan. Soket atau adaptor terbakar mengeluarkan bau yang tidak sedap. Menggunakan soda kue biasa adalah cara yang baik untuk memadamkan api.
Jika kamu tidak memiliki alat pemadam kebakaran atau akses ke air, taburkan bubuk ini ke api. Selain itu, bahan ini juga dapat menyembunyikan baumu dari predator. Sangat membantu jika kamu tersesat di hutan dan tidak ingin serigala atau beruang mencium baumu. Gunakan arang biasa dan botol plastik untuk membersihkan air kotor. Potong bagian bawah botol dan tutup sedikit bagian atasnya, sehingga cairan mengalir keluar dalam aliran tipis. Taruh arang di sana dan tambahkan air. Biarkan melewati arang beberapa kali, kemudian panaskan dan rebus airnya. Sekarang kamu bisa memuaskan dahagamu. Selalu bawa permen karet saat pergi ke hutan belantara. Jika tersesat, permen karet akan membantumu menghilangkan stres. Kamu juga bisa menggunakan bahan ini sebagai lem. Selalu simpan kunci mobil di samping tempat tidurmu. Jika ada pencuri yang masuk ke rumah, gunakan kunci tersebut untuk menyalakan alarm mobil dan menakut-nakuti pencuri tersebut. Tetapi memasang sistem keamanan yang baik di rumah akan lebih baik lagi. Saat bermain ski atau snowboarding, selalu ada kemungkinan terjebak dalam longsoran salju. Jika kamu berada di bawah lapisan salju, jangan langsung mencoba keluar. Pikiranmu sedang bingung, dan kamu perlu tahu mana yang di atas dan mana yang di bawah. Meludahlah dan lihatlah kemana air liur mengalir. Kemudian mulailah menggali ke arah yang berlawanan. Ketika pesawat melakukan pendaratan darurat di atas air, nalurimu dapat memaksamu untuk segera mengenakan jaket pelampung. Jangan lakukan hal ini sampai kamu berada di dalam air. Jika kamu mengenakan rompi dan air mulai memenuhi kabin, akan sulit bagimu untuk bergerak. Jadi pergilah ke pintu darurat terlebih dahulu, lalu kenakan jaket. Ketika kamu merasa ada yang mengikuti mobilmu, beloklah ke kanan sebanyak 4 kali. Dengan cara ini kamu akan membuat satu lingkaran di sekitar satu blok. Dan jika mobil tersebut masih mengikutimu setelah itu, pergilah ke kantor polisi terdekat. Saat berjalan di luar, kamu mungkin melihat atau merasakan bulu-bulu di kepala mulai berdiri. Segera cari tempat berlindung, petir akan menyambarmu. Anjing pemandu mengenakan jaket khusus bertuliskan servis. Jika anjing seperti itu mendekatimu, kamu harus mengikutinya. Mungkin kamu akan menyelamatkan nyawa seseorang. Jika seseorang mendapat masalah dan tidak ada orang di dekatnya yang dapat membantu, anjing akan mulai mencari seseorang untuk menyelamatkannya. Saat terjadi kebakaran, api akan menyebar lebih lambat jika pintu-pintu kamar tertutup. Jadi saat kamu pergi tidur, tutuplah pintu kamar tidur. Ini akan menahan api untuk sementara waktu. Tapi jangan lupa bahwa selalu lebih baik untuk memiliki alarm kebakaran yang baik. Tornado bergerak dengan cepat. Jadi jika kamu melihat pusaran angin yang tampak diam, kamu harus lari. Itu berarti tornado bergerak tepat ke arahmu. Bau gas di dalam ruangan mengindikasikan adanya kebocoran. Oleh karena itu jangan menyalakan lampu. Percikan api terkecil dapat membakar seluruh rumah. Ketika kamu mencakar seseorang, DNA mereka tetap berada di bawah kukumu. Hal ini dapat membantumu jika terjadi serangan, terutama ketika perampok telah melarikan diri dan kamu ingin membantu polisi menemukan mereka. Jika kamu mengganggu sarang lebah atau sarang tawon, larilah ke arah manapun secepat mungkin. Cepat atau lambat, serangga-serangga itu akan berhenti mengejarmu. Tetapi jika kamu melompat ke dalam air, mereka akan menunggu sampai kamu keluar.